Halo, selamat datang kembali di channel Trader Pemula. Kali ini kita akan membaca chart pattern Head and Shoulder Bearish Reversal. Sesuai dengan namanya, Head and Shoulder berarti dia ada pundak kiri, kepala, dan pundak kanan. Karena ini bearish, jadi bentuknya saat terjadi di uptrend ya. Jadi ketika harga bergerak naik, dia akan membentuk high yang pertama, yaitu left shoulder. Kedua, dia akan membentuk high yang kedua yang lebih tinggi daripada left shoulder. Tapi habis itu dia membentuk, setelah koreksi dia membentuk lagi tinggi yang ketiga atau right shoulder. Dan konfirmasi apabila harganya akan berubah arah menjadi bearish itu ketika harganya tutup menembus support yang dibuat dari left shoulder maupun right shoulder. Dan berapa jauh penurunannya biasanya bisa dilihat dari tinggi dari garis support menuju harga tertinggi di head. Di situ bisa didapatkan gambaran seberapa jauh nanti harga akan bergerak turun. Dan berikut ini adalah draft bagaimana terjadinya head and shoulder bearish reversal. Yang pertama adalah harga pasti akan uptrend, jadi terjadi di saat harga lagi uptrend. Yang kedua, dia akan membentuk shoulder yang pertama atau huruf S. Nah, kita bisa lihat dia membentuk high yang pertama, harga setelah sampai di puncak dia akan turun koreksi, lalu dia akan mantul membuat high yang baru yang lebih tinggi daripada sebelumnya atau high yang sebelumnya yang di shoulder left, dan itu menjadi head atau kepala. Dan harga koreksi lagi turun dan menjadi naik lagi, dia membentuk high yang ketiga, itu tingginya tidak bisa melebihi head atau kepala, tapi dia kurang lebih sama dengan tinggi left shoulder, dan itu menjadi right shoulder. Dan ketika harga itu menembus support atau garis support yang dibentuk dari left shoulder, head, dan right shoulder, maka akan ada perubahan tren atau harga akan bergerak turun. Dan seberapa jauh dia turun kita bisa menghitungnya dengan cara yang sangat sederhana, yaitu kita menghitung tinggi dari garis support menuju harga tertinggi di head atau kepala yang di tengah itu ya. Nah, kita tinggal tarik garis, dan garis itu bisa, kalau di aplikasi chart itu kita bisa pindahkan aja garisnya yang tinggi itu ke bawah. Jadi kita bisa tahu seberapa estimasi jauh, memperkirakan lah seberapa jauh harga akan bergerak turun. Jadi sangat sederhana kalau dilihat dari bentuk draft seperti ini. Kuncinya ya memang bentuknya seperti ini, akan terjadi banyak di saat harga akan berubah arah dari uptrend menjadi downtrend. Dan ini kita bisa melihat salah satu contoh bagaimana head and shoulder di dalam chart. Tapi yang ini, gambar yang ditampilkan ini sangat berbeda dengan draft yang sebelumnya. Jadi harga ini terjadi saat downtrend, karena kita bisa lihat sebelah kiri harga sudah bergerak turun, jadi bukan dalam kondisi uptrend. Dan yang kedua, kita bisa lihat garis supportnya itu sangat miring, tidak lurus. Nah, itu pun tidak apa-apa. Yang penting kita mengerti bahwa ini bisa menjadi head and shoulder, karena dalam aplikasinya atau dalam kenyataannya terbentuknya chart-chart pattern itu tidak selalu sangat rapi atau sama persis, tapi bisa sangat mendekati bahkan cenderung abstrak ya, karena masing-masing orang bisa melihat chart itu dengan perspektifnya atau pandangannya masing-masing. Tapi kita di sini belajar untuk head and shoulder bearish reversal, maka itu bisa terjadi di kondisi downtrend juga. Mungkin ini kalau chart besarnya mungkin itu uptrend, tapi harga sudah bergerak turun. Dan yang penting ini, ketika harga membentuk left shoulder, head, dan right shoulder, ada garis support yang harus kita perhatikan, karena jika harganya turun atau tutup di bawah garis support, maka itu akan melanjutkan penurunan. Seberapa jauh dia turun, kita bisa ukur dari garis support, menghitung dari garis support tingginya ke tertinggi di head dengan cara yang sederhana. Nah, ini ada lagi gambar contoh untuk head and shoulder yang kita bisa lihat sama seperti sebelumnya. Harganya bukan dari harga uptrend, tapi harga gambar yang sebelah kiri itu harga bergerak turun ya, baru membentuk sideways dan dia naik membentuk left shoulder, dia koreksi lagi, baru dia naik lagi membentuk high yang melebihi shoulder sebelah kiri, baru turun lagi membentuk right shoulder,
dan harga turun lagi menembus neckline atau garis support dan melanjutkan penurunan dan mantul dulu ya. Setelah garis support itu ditembus dan dicoba lagi di retest, itu menjadi resist. Jadi dalam chart itu bisa terjadi head and shoulder itu dalam kondisi yang seperti ini juga. Jadi macam-macam yang bisa membentuk format chart seperti head and shoulder itu dalam kondisi yang tidak selalu seperti uptrend, atau bisa juga mungkin kalau sebelah kirinya ini kita perpanjang, mungkin saja ini adalah market yang lagi sideways seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh lagi untuk head and shoulder, gambarnya cukup bagus ya, bersih. Dan kita bisa lihat itu harga bergerak dari uptrend ya. Kalau dari sini baru membentuk left shoulder. Nah, left shoulder membentuk high-nya left shoulder itu bisa terjadi dalam bentuk yang begitu juga formasinya. Jadi kayak ada barisan chart baru mantul membentuk head. Nah, tingginya head-nya ini juga atau kepalanya ini bentuknya juga bisa ada dua titik gitu, seperti double top kecil ya di dalam head and shoulder. Karena kenapa ini bisa berbentuk seperti ini? Biasanya head and shoulder ini terjadinya itu bisa lama, bisa 6 bulan, 5 bulan, atau bisa lebih cepat juga, tergantung kondisinya atau tergantung marketnya, atau tergantung yang ini terjadi transaksinya itu bagaimana. Jadi terjadi kondisi seperti ini, head itu atau tingginya itu yang terjadi di head, di left shoulder dan right shoulder itu bisa seperti ini, dan garis supportnya pun bisa miring seperti yang di gambar sebelumnya, jadi miring ke bawah atau miring ke atas ataupun datar, dan biasa disebut dengan neckline atau leher karena ini membentuk seperti kepala orang ya. Jadi ada bahu kiri, ada bahu kanan, dan kepala. Dan kalau kondisi seperti ini, kita juga bagi yang mungkin sudah biasa melihat chart, mungkin bisa memiliki strategi yang membeli di support dan menjual di harga tertinggi, atau dia menempatkan stop lossnya mengikuti low dari candle-candle ini. Yang masing-masing punya caranya untuk mencari keuntungan di pasar di chart ini. Yang penting kita semua tahu ketika melihat chart, harga bergerak uptrend, ada koreksi, baru naik lagi dan koreksi lagi. Nah, kita bisa melihat, kita udah bisa menduga apakah ini akan terjadi head and shoulder atau double top atau apa, sehingga kita bisa mengantisipasi jika ada perubahan harga atau jika harga bergerak naik lagi, seperti itu. Oke, sekian untuk pembelajaran cara membaca chart pattern head and shoulder. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Tolong berikan masukan Anda bagaimana supaya channel ini dapat berkembang. Bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.